wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan podcast dengan topik tolak ukur kemajuan pembangunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Keswara. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama Arifia. Nama saya Ridho Suryaditri. Nama saya Salsa Duda Sukani. Nama saya Lady Andrana. Menurut kalian, kenapa pemerataan itu penting dalam pembangunan? Menurut saya, tolak ukur itu adalah cara buat menilai apakah pembangunan sudah berhasil atau belum. Bukan cuma dari pembangunan, tapi dari kehidupan masyarakat. Buat aku, tolak ukur itu ukuran supaya kita tahu masyarakat makin sejahtera atau tidak. Misalnya dari pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Kalau menurut saya, pembangunan dikatakan maju kalau manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan cuma kelihatan bagus di kota. Kalau menurut saya, tolak ukur itu patokan supaya pemerintah tahu apa yang perlu diperbaiki. Sekarang kita bahas lebih spesifik di bidang pendidikan, apa yang bisa menjadi ukuran kemajuan pembangunan. Menurut saya, salah satu ukurannya adalah semakin banyak anak yang bisa sekolah. Kalau angka putus sekolah menurun dan semua anak punya kesempatan belajar, itu tanda kemajuan. Selain jumlah siswa, kualitas juga penting. Guru harus kompeten dan fasilitas sekolah menandainya, seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, dan internet. Menurut saya, akses pendidikan harus merata. Anak-anak di desa harus punya kesempatan yang sama, seperti di kota. Biaya pendidikan juga harus terjangkau. Kalau sekolah mahal, tidak semua orang bisa mengaksesnya. Jadi keterjangkauan juga termasuk tolak ukur penting. Jadi di pendidikan, ukurannya bukan cuma gedung sekolah, tapi juga kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan. Sekarang kita pindah ke bidang kesehatan. Kalau masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit yang memandai, itu tandanya pembangunan kesehatan sudah maju. Angka kematian bayi menurun dan harapan hidup meningkat, juga termasuk indikator penting. Pelayanan yang cepat dan tenaga medis yang cukup juga jadi ukuran. Jangan sampai pasien harus menunggu lama tanpa kepastian. Menurut saya, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat juga penting. Kalau masyarakat mulai menjaga pola makan, kebersihan, dan olahraga itu juga hasil dari pembangunan yang baik. Wah, ternyata lengkap banget ya. Jadi kesehatan juga bagian besar dari pembangunan. Sekarang kita bahas di bidang ekonomi. Kalau lapangan kerja banyak dan tingkat pengangguran berkurang, itu jelas tanda pembangunan ekonomi berhasil. Penghasilan masyarakat meningkat dan usaha kecil berkembang. UMKM yang maju menunjukkan ekonomi bergerak. Harga kebutuhan pokok stabil juga penting. Kalau harga naik terus, masyarakat jadi kesulitan. Masyarakat bisa hidup layak dari hasil kerjanya tanpa harus kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi, ekonomi bukan cuma soal angka besar, tapi kesejahteraan nyata di kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, kenapa pemerataan itu penting dalam pembangunan? Karena kalau tidak merata, akan terjadi kesengajaan antara daerah maju dan tertinggal. Kesenjangan bisa menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Pemerataan membuat semua warga negara punya kesempatan yang sama. Dan itu sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, yang terakhir, apa peran kita sebagai pelajar dalam mendukung pembangunan? Rajin belajar supaya punya ilmu dan keterampilan. Disiplin dan bertanggung jawab sejak sekarang. Ikut kegiatan positif dan menjaga lingkungan. Pemerataan membuat semua warga negara punya kesempatan yang sama. Berarti, walaupun kita masih pelajar, kita tetap punya perannya masing-masing ya. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa tolak ukur kemajuan pembangunan bukan hanya bangunan fisik, tapi juga kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemerataan. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan pendapat-pendapatnya. Kami izin pamit undur diri dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.